Selamat malam Mas. Oh iya, halo, selamat malam Mas. Kami dari mahasiswa Amikom akan melakukan interview pada Masnya pertanyaan mengenai keprofesian teknologi informasi. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, boleh tahu dulu Masnya nama, umur, asal, dan profesi saat ini? Oke. Gimana? Oke, sebelumnya aku Ardif Fauzi, biasa dipanggil Ardif. Aku videografer dan umurku saat ini 22 tahun. Ya. Dan aku sebagai videografer di salah satu studio foto di Purwokerto, namanya Vibes Room Studio. Vibes Room Studio. Ya? Oke, betul. Langsung kita mulai ya Mas ya. Oke, boleh. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Masnya bekerja sebagai videografer? Aku berarti kalau dihitung berapa lama, mulai dari 2018 aku sudah mulai kenal videografi, dan sampai sekarang berarti bisa dihitung kurang lebih jalan 5 tahun aku menekuni videografi. Jalan 5 tahun ya? Jalan 5 tahun. Awalnya Mas bisa tertarik dengan videografi itu bagaimana? Awalnya itu karena emang basic aku itu SMK dan jurusannya multimedia. Jadi mungkin dari situ awal aku mengenal visual, salah satunya melalui media video. Jadi dari situ aku mungkin mulai ada ketertarikan untuk mempelajari videografi. Dan emang dari dulu ketika kenal video juga langsung emang ada interest di situ sih. Kayak gitu. Jadi emang dari background basicnya SMK multimedia. Emang sudah hobi ya? Iya, betul. Emang sudah kesenangan. Lanjut ya Mas ya. Oke. Pertanyaan kedua, kan Mas sudah menekuni videografi 5 tahun. Berarti safe to say saya bilang kalau Masnya ahli, aman dong berarti ya? Aman, oke. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Masnya menjadi ahli di bidang tersebut? Apa proses yang Masnya lalui untuk sampai ke titik yang sekarang, Mas? Ya, mungkin yang jelas apa ya, kalau kita emang sudah suka sama suatu hal atau suatu bidang, pasti di situ akan ada muncul ingin mengulik gitulah, maksudnya ingin memperdalam. Jadi mungkin karena emang aku udah suka dari awal, jadi aku meluangkan waktu aku di 4 tahun yang lalu untuk menekuni video tersebut, videografi maksudnya. Jadi emang apa ya namanya, dari dulu emang senang banget ngulik hal baru, dan salah satunya di videografi untuk yang ditekunin. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin bisa disebut sebagai ahli, mungkin ya. Tapi mungkin di sini ahli di sini aku nggak tahu, ahli sama profesional itu kan beda. Tapi kalau profesional itu berarti ketika kita bisa menghasilkan uang dari apa yang kita suka. Tapi kan maksudnya sudah menghasilkan ya, kan? Mungkin bisa disebutannya jadi ahli gitu. Ahli dan profesional berarti. Betul ya berarti. Berarti saat pertama kali mulai Masnya juga menemukan banyak trial error gitu. Betul sekali. Terutama mungkin karena pengalaman belum banyak. Jadi nggak ada hal lain kecuali kita mencoba, gagal dan mencoba lagi. Udah pasti itu udah pasti fasenya kayak gitulah. Kita mencoba, gagal, dan akhirnya kita menjadi terbiasa dan akhirnya bisa. Banyak banget sih emang tantangannya. Yang penting improve terus lah. Betul, jangan menyerah sih yang penting. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, motivasi apa yang Mas punya untuk bekerja di bidang ini? Di lain hal, kan tadi sudah disebutkan ya kalau Masnya memang hobi, tapi selain itu ada nggak kira-kira hal lain yang menjadi motivasi? Mungkin kalau aku ngomong motivasi, kayaknya semua orang video juga sama. Aku termotivasi oleh salah satu tokoh atau YouTuber mungkin, ya itu Agung Hapsah. Mungkin semua orang juga, orang video pasti terinspirasi dari Agung Hapsah. Dia dengan bikin video bisa menghasilkan uang, mungkin itu yang menjadi inspirasi aku atau motivasi aku akhirnya menekuni dunia videografi gitu. Jadi ketika Mas melihat video YouTube yang katakanlah editannya rapih gitu, betul, itu menjadi kayak satu patokan, suatu milestone ya, suatu sekali kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya kan, videografi ini menyangkut dengan teknologi juga ya Mas ya. Dan yang namanya teknologi pasti setiap zaman akan berkembang terus. Betul banget. Bagaimana cara Masnya mengikuti perkembangan teknologi terbaru terkait dengan videografi itu Mas?
untuk kita tetap apa namanya, berarti tetap trend in, kita mau nggak mau kita harus tetap upgrade ilmu kita, pengetahuan kita dan pengalaman kita tentang apa namanya, teknologi tentang videografi itu tersebut. Misal contohnya kita harus apalagi kamera itu kan setiap tahun ada upgrade terus tuh, perkembangan teknologi. Jadi mau nggak mau kita harus ikuti terus perkembangan teknologi tersebut kayak gitu. Jadi biar kita tetap apa namanya, tetap ikut trennya atau kita tidak terlekang oleh waktu, kita mau nggak mau harus tetap upgrade dan kita harus tetap mencari informasi terbaru dari teknologi tersebut, perkembangan videografi. Gitu sih. Berarti kayak secara keseluruhan kesimpulannya masnya nggak bisa ya harus nggak bisa puas di satu titik, memang harus belajar terus ya. Kita harus tetap apa namanya, upgrade informasi lah seputar teknologi videografi gitu. Siap. Terus yang kelima, apa yang menjadi tantangan terbesarnya Mas sebagai videografer dalam pekerjaan saat ini? Oke. Tantangan terbesar mungkin bagaimana kita caranya tetap punya ide kreatif yang fresh dan tentunya apa namanya, berkeselarasan dengan tren yang ada saat ini. Menurut aku itu tantangan terbesar karena apa namanya, kita secara nggak langsung harus dituntut nggak boleh sampai buntu ide kita. Menurut aku tantangan terbesar itu sih. Kalau misal apa namanya, memahami gear kamera atau teknologi baru, mungkin kita bisa belajar dengan adanya waktu. Tapi kalau misal kita udah ketemu yang namanya art block atau ide kita nge-stuck, itu menurut aku cukup sulit dan kita harus bisa mencari solusi bagaimana cara kita memasarkan art block tersebut kayak gitu sih. Jadi menurut aku tantangan terbesar lebih ke bagaimana kita tetap mencari atau mendapatkan ide kreatif. Karena memang videografi itu memang bisa disebut sebagai industri kreatif ya Mas. Betul sekali. Ide-ide yang baru harus tetap ada setiap ini. Terus pertanyaan berikutnya, menurut Mas nih ya Mas, Masnya kan sudah 5 tahun. Ini kita kayak kembali lagi ke pertanyaan. Masnya sudah 5 tahun. Katakanlah saya sebagai pemula nih, ingin menjadi seperti Masnya. Kira-kira kemampuan apa aja yang saya harus pelajari untuk bisa menjadi seperti Masnya di titik yang sekarang? Mungkin yang pertama dari dalam diri sendiri masing-masing dulu. Yang penting udah ada interest atau kesukaan dari bidang itu, yaitu videografi. Kalau setelah kita menyukai sesuatu, ya balik lagi, kita pasti bakal ada apa namanya, usaha atau keinginan untuk mengulik hal tersebut ya gitu loh. Mungkin yang perlu dipahami yang pertama ya tetap basic pengoperasian kamera, terus kemudian bagaimana tren-tren video zaman sekarang kita harus pelajarin juga, dan yang ketiga tetap apa ya, jangan pantang menyerah sih, kayak gitu. Soalnya proses untuk bisa menjadi apa ya, seorang videografer menurut aku nggak sebentar, banyak aspek yang perlu dipersiapkan gitu loh. Bukan cuma tentang pemahaman kamera tapi juga tentang software editing yang kita gunakan gitu loh. Masih banyak hal yang ngedukung seputar videografi itu. Entah aku kayak gitu sih. Jadi banyak aspek lah. Banyak aspek berarti yang harus pertama pemahaman hardware-nya, yang kedua pemahaman software-nya. Software, terus juga kayak pemahaman tentang videografi, pencahayaan apa segala macam. Itu penting juga. Gitu. Ya, pertanyaannya sih cuma gini aja Mas. Yes, saya terima kasih sekali Masnya sudah mau menjawab pertanyaan Mas. Terima kasih juga. Ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas.